Hai, ketemu lagi di It's Meaning Room. Iya, lanjut ya. Ini kita part 3. Ini kondisi lahan di belakang sebelum kita renovasi. Iya, jadi ini kita mau siap-siap untuk ngebersihin puing-puing bekas bangunan di belakang. Ini lumayan ya, kita lumayan capek karena di sini tuh berat-berat banget dan ini tuh lumayan bersih. Tadinya itu banyak kayu-kayu panjang yang di sini, jadi itu semua udah diangkati, makanya aku bisa bikin video ini. Begitu. Nggak lupa ada kerucil aku, anak aku yang kecil ini yang imut menggemaskan ini selalu ngintili ikut kemana kita. Ya maklum ya kalau kalian tanya kenapa anaknya ada terus ngikuti terus, karena di sini tuh kita tinggal cuman bertiga, jadi nggak ada tempat untuk kita titipkan sementara begitu. Jadi ini kalian bisa lihat kondisi awal sebelum kita renovasi. Dan ini luas sisa tanah belakangnya itu lebarnya 3 meter dan panjangnya 7 meter. Lanjut di hari kedua. Untuk di hari kedua ini suami aku udah bawa pekakasnya, dan itu dia materialnya sudah hampir semua berdatangan ya, tapi belum semua. Jadi untuk material ini kita beli bertahap sesuai kebutuhan, karena ada material yang tidak bisa bertahan lama. Contohnya kayak semen itu harus dibeli sesuai kebutuhan aja, karena semen itu nggak tahan lama ya guys. Tapi kalau untuk peralatan yang lain kayak ini, baja ringan dan besi-besi atau untuk atap, itu kita beli full. Tapi kalau misalnya batu dan pasir itu kita beli bertahap, karena kalau beli semua itu bakal menutupi jalan. Jadi ini kondisi dari hari pertama tukangnya kerja, itu sudah lumayan naik batunya. Dan aku tuh sih ngerasa si tukangnya ini tuh kerjanya terlalu cepat. Tapi alhamdulillah. Dan ini juga tanahnya itu udah ditimbun sedikit demi sedikit, karena untuk tinggi tanah antara rumah dan untuk sisa tanahnya itu terlalu jauh ya. Jadi kita pengennya ini semua ditimbun begitu. Dan ya jangan lupa ikuti semua keseruan aku untuk renovasi dapur aku ini. Kalian bisa tonton di part 1, part 2, dan part selanjutnya ya. Nah ini dia material yang kita pesan kemarin, hampir berdatangan. Tadi yang putih itu untuk meja dapur dan keramik-keramik untuk lantai. Lanjut hari ketiga, batunya sudah semakin tinggi dan aku seneng banget kalau ngelihat udah makin tinggi begini. Nggak sabar pengen ngelihat hasilnya gimana. Oh ya, aku mau kasih tahu sama kalian kalau para tukang itu yang kerja sama aku itu, kita itu ambil sistem borongan. Jadi kita itu borongin semuanya sampai jadi ke tukangnya. Dan untuk upahnya sendiri itu kita fixnya di angka 7 juta rupiah. Tapi itu lain tambahan ya. Dan di luar material juga, karena kita untuk material kita itu beli sendiri. Tapi nanti di akhir part aku akan kasih tahu semua total biaya untuk progres renovasi dapur aku ini. Dan ya karena aku sering lihat video renovasi dapur di channel YouTube yang lainnya itu, kok aku ngerasa insecure ya, karena harga yang mereka tampilkan itu jauh lebih murah daripada harganya aku. Mungkin berbeda tempat, berbeda juga untuk biaya tukang, biaya material, seperti itu. Karena ini aku juga dapat harga material itu yang menurut kami udah yang paling murah, tapi tetap aja mahal. Iya, ini aku lanjut untuk part yang keempat. Part yang keempat ini kalian bisa lihat untuk batunya itu sudah hampir naik ya. Dan ini tuh tukangnya lagi libur. Jadi kita inisiatif karena suami aku juga lagi libur. Kita ini mau pasang instalasi atau narik kabel dari pemasangan listrik terpusatnya untuk
ke area dapur. Jadi untuk menghemat biaya, suami aku itu pasang sendiri untuk instalasi di dapurnya. Dan ya aku jadi kernet, nggak apa-apa demi menghemat. Karena untuk ngebayar jasa untuk pasang instalasi itu lumayan mahal ya guys. Jadi kalau misalnya ada yang bisa dan terpercaya, kenapa enggak gitu. Dan ya alhamdulillahnya itu suami aku bisa. Dan aku juga mau kasih tahu sama kalian kalau kita itu juga beli perlengkapan untuk pemasangan instalasi ini itu melalui e-commerce. Jadi itu lebih apa ya, karena kan juga di sini kita udah cek harganya itu terlalu mahal kalau menurut aku ya. Jadi kita memutuskan untuk semuanya beli online kecuali pipa-pipa ataupun yang kecil-kecil lainnya. Selisihnya jauh banget guys. Dan ya aku mau kasih tahu sama kalian, kalau kalian yang belum subscribe aku, please subscribe channel aku supaya kalian bisa nonton terus sampai part akhir renovasi si dapur aku ini. Jadi sih ini terinspirasi dari dapur sederhana tapi nyaman, like zaman now. Untuk biaya juga kita sebisa mungkin, seminimal mungkin. Kalau ada yang tanya kenapa kita merantau ke sini terus kita memutuskan untuk beli rumah, ya karena kita tuh nggak tahu kalau misalnya berapa lama kita bakal balik ke kampung kita. Jadi daripada kita ngontrak, mending kita ambil perumahan. Nah untuk biayanya itu sama aja. Next, ini kita mau unboxing yang tadi aku bilang. Ini ada beberapa peralatan untuk pemasangan instalasi yang kita beli secara online. Kalian bisa lihat, ini suami aku lagi unboxing dan periksa-periksa alat-alat untuk pemasangan instalasi di dapurnya kita. Karena kita tinggal itu yang kita ambil perumahan subsidi, jadi untuk semuanya itu ya sesuai perumahan subsidi pada umumnya. Seperti kayak colokan cuman ada satu di setiap tempat. Tapi kan itu kalau menurut aku sih kurang ya. Jadi kita mensiasatinya dengan menambah colokan ya dengan ini gitu. Dan aku bersyukur banget kalau suami aku nih ngerti tentang perlistrikan. Tapi kalian jangan khawatir ya guys, untuk pemasangannya dijamin aman. Dan aku juga mau kasih tahu sama kalian, pada saat aku membuat video ini atau aku lagi edit video ini tuh, untuk dapur aku tuh udah jadi 95%. Jadi sisanya itu kita tinggal beres-beres. Dan tadi aku baru pulang dari rumah ini dan lanjut karena udah siang, capek, anakku juga mau tidur, jadi kita memilih untuk pulang. Next, untuk di paket selanjutnya ini ada solar flat, dan ini aku juga beli di aplikasi Shopee. Mohon maaf. Jadi kalian guys kalau mau samaan sama aku, nanti linknya aku taruh di description box ya. Jadi ini dijual per meter dan itu tuh aku pengirimannya pakai kargo biar supaya menghemat biaya pengiriman. Karena di Bangkai itu jarang banget solar flat, yang ada itu kayak yang fiber yang bermotif. Tapi kan ini kan aku pengen pakai si solar flat ini untuk areal tempat jemurnya aku supaya atapnya itu transparan, lalu cahaya matahari itu masuk ke dalam. Tapi aku nggak beli banyak-banyak kok guys. Aku cuman beli 2 meter karena ukuran untuk tempat jemur aku itu nggak gede-gede banget. 2 meter cukup lah ya. Dan ya alhamdulillahnya semuanya itu bagus sampai ke tangan kita. Dan solar flatnya ini pun juga bagus, ada pelindungnya, nggak lecet sama sekali dan nggak retak. Pokoknya pengirimannya best banget. Dan aku tuh pilih di toko yang bener-bener paling
murah dari toko-toko sebelumnya, tapi reviewnya itu juga yang paling bagus, best. Kalau ada yang tanya, untuk menjemur di tempat yang tertutup seperti itu tuh penjemurannya bakalan kering apa enggak? Dan aku pastikan bakalan kering. Karena apa? Kita nyucinya udah pakai mesin cuci. Jadi untuk pengeringnya itu paling kena angin gitu sudah kering ya. Jadi aman sih kena mata. Karena kan matahari juga bakalan masuk. Ini kan juga dia atapnya transparan. Lanjut, ini dia hari ke-7. Wah, seneng banget lihat atapnya. Dan dapur aku sudah tertutup. Yeay. Dan setelah penutupan dari atapnya ini terlihat gelap ya guys. Tapi nggak apa-apa, itu ada cahaya masuk di tempat suami aku berdiri. Itu tempat si para tukang itu lalu lalang. Aku nyebutnya itu dia pintu Doraemon, karena kita nggak punya pintu samping, tanahnya itu mentok. Jadi rumahku itu kalau dapur ini sudah jadi, akses untuk keluar masuk itu hanya di pintu utama, satu pintu aja. Jadi itu sengaja dibuat sama pak tukangnya supaya dia nggak masuk dari depan ya, karena sayang katanya lantainya nanti lecet. Jadi dia bikin pintu Doraemon di samping. Alhamdulillah ya, pengertian. Ini juga keadaannya dinding juga udah mulai naik. Dan kalian bisa lihat, nah itu yang kosong. Tempat yang kosong ini bakalan dipasangi solar flat yang tadi aku unboxing. Dan sekian videonya kali ini. Sampai ketemu di part 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.